nihil. Action Nihil kembali lagi ke segmen berikutnya bersama saya Joseph Samuel dengan Mas Rudi Gajah Mada Haryanto. Mas, mau nanya, kalau kita nonton film suka ada di depannya itu yang pertama nih ya, based on true story. Yang kedua, inspired by true story. Itu sama, beda istilah doang atau memang beda? Beda ya. Beda ya. Iya. Based on true story dengan apa tadi satunya lagi? Inspired by. Inspired by true story. Kalau based on true story, kalau dari kacamata dokumenter, based on true story artinya ada tokoh-tokoh, ada tempat, lokasi, ada cerita di dalamnya, ada ruang dan peristiwa ya, dan pelakunya di situ, yang memang persis di situ. Kalaupun misalnya ada rekonstruksi misalnya, maka rekonstruksi itu harus berdasarkan temuan-temuan yang kita dapatkan secara faktual di dalam riset. Oke. Kalau inspiring, itu bisa lebih luas tuh. Oh. Karena dia bisa menciptakan tokoh-tokoh lain yang menjembatani untuk masuk ke tokoh utama misalnya. Itu di luar fakta apa? Kayak misalnya, kalau aku nyebutin ini kayaknya tuwir banget ya. Misteri dari misalnya Brahma Kumbara. Iya. Brahma Kumbara itu kan settingnya kan di zaman Mojopahit kan. Iya. Atau Madangkara gitu Madangkara, kan. Tapi Satria kan sebenarnya itu nggak ada tuh. Kalaupun misalnya ada Gajah Mada lewat, cuman suara kudanya doang kelihatannya. Ada Gajah Mada lewat. Oh gitu. iya. Nah itu kan inspired by true story. True story atau true event gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau ceritakan tentang Majapahit yang beneran, misalnya kayak misalnya filmnya Hanung yang judulnya yang mengisahkan tentang Sultan Agung misalnya, itu kan tokohnya benar-benar ada, walaupun kemudian dia ciptakan tokoh-tokoh lain di sekitar tokoh utama itu kan gitu ya, gitu. Sebenarnya itu lebih ke bagaimana treatment selanjutnya sih. Oke. Nah, balik lagi ke Mas Rudi ya. Ketika Mas Rudi kuliah, ngambil memang spesifikasi di dokumenter, kemudian juga selepas itu memproduksi film-film dokumenter. Pertanyaannya, kenapa sih lebih jatuh hati ke memproduksi film dokumenter ketimbang film-film hiburan yang ya kita nggak mikirin itu fakta atau bukan fakta, tapi memang hiburan layaknya ditonton di bioskop gitu. Aku tuh suka dengan sebuah proses ya. Ketika aku sekolah film, dosenku, Pak Khalid Arifin, itu menceritakan tentang sejarah film dunia. Dia ceritain tuh tokoh-tokoh sinias dunia. Dari New German Cinema, neorealisme Itali, terus bagaimana Hollywood menjadi, terus kemudian Akira Kurosawa dan yang lain-lain gitu. Dan ternyata semua filmmaker besar itu berangkatnya dari dokumenter. Gitu. Kayak misal, awal mulanya dari situ ya. Iya. Kayak misal Steven Spielberg, dia menggarap basic film dia untuk akademik dulu, dia belajar dokumenter. Werner Herzog misalnya, dari Jerman yang dia awalnya dokumenter. George Lucas misalnya, atau siapapun itu, termasuk Alfred Hitchcock misalnya. Iya. Itu dari saya kecil kayaknya legend banget tuh. Dia dokumenter. Nah, aku nyari tahu kenapa filmmaker besar itu berangkatnya di dokumenter. Sehingga aku jatuh cinta sama dokumenter kan. Karena ternyata aku kan belajar ngelukis ya. Di sekolah menengah seni rupa, sebelum kita masuk ke surrealism, ekspresionisme, dadaisme, naivisme dan yang lain-lain, impresionisme dan lain-lain, kita harus menguasai realisme. Realisme. Gambar Bang Ocep nih, realis, gitu. Baru kemudian fase berikutnya bisa berkembang ke ekspresionisme, abstrak dan lain-lain. Begitu juga di film. Aku mempelajari berbagai macam genre film, baik fiksi maupun dokumenter, ya kan, dokumenter. Dan aku menemukan bahwa kenapa kita harus dokumenter di awal, karena ternyata untuk menjadi seorang sutradara, menurut pandanganku waktu itu ya, karena ternyata untuk menjadi seorang sutradara yang memahami cerita alur kehidupan drama ini,
ternyata berangkatnya dari dokumenter. Maka awalnya waktu kuliah dulu, aku mengawalinya dengan menjadi filmmaker dokumenter kawinan. Oh, maksudnya? Wedding documentary. Oh, oke. Jadi kalau ada orang kawinan, kita bikin dokumenter memvideokan orang kawinan itu loh. Wedding. Iya. Kayak videografer wedding gitu ya. Oke. Ternyata itu melatih skill kita untuk, bayangin ya, aku pernah tuh, kami ini dapat orderan bikin film bikin video nikahan orang Batak. Oke. Dari jam 4 pagi kami udah standby dari pengantin perempuan dan tim kedua di pengantin laki-laki, dan kemudian kita punya konsep untuk mempertemukan mereka di lokasi kan. Kami itu jam 12 malam belum selesai. Buset. Iya. Jadi hampir 24 jam itu. Karena itu pernikahan besar ya. Pernikahan besar. Waktu itu di Kelapa Gading kalau nggak salah waktu itu, di gedung yang gede itu. Iya. Jadi ulos itu harus kita rekam satu-satu kan. Apa yang terjadi di keluarga perempuan, apa yang terjadi di keluarga laki-laki, itu kan drama tuh. Iya. Dengan multicam kami ada 3 kamera waktu itu, dan itu memberikan gambaran ke aku tuh, oh ternyata di dalam sebuah kehidupan tuh ada drama. Nah, itu yang kita capture atau kita rekam kan. Nanti ada lagi nikahan orang Jawa gitu. Kita bisa memahami, oh ternyata alurnya lebih lambat, terus kemudian ada cara-cara yang berbeda gitu. Terus kemudian ada nikahan orang Dayak misalnya, berbeda lagi gitu. Nah itulah kenapa kemudian aku jatuh cinta sama dokumenter. Karena kita bisa melihat dan merekam detail-detail peristiwa. Nah kalau kita kemudian membuat film yang treatmentnya fiction, hiburan banget lah ya. Hiburan, kita sudah tahu rumusan-rumusannya dari pengalaman dokumenter tadi gitu. Oh, oke. Nah, kalau Mas Rudi sendiri melihat perkembangan film dokumenter di Indonesia tuh gimana? Ini pertanyaan sulit sebenarnya. Iya, artinya ya contoh gini ya, kalau kita compare di bioskop aja, saya kan ngomong di TV, di OTT lah ya. Kalau kita nonton di bioskop aja, kita datang ke satu tempat di bioskop, misalnya ada 6 sampai 10 studio, rata-rata kan fiction semua tuh. Iya, kalau pertanyaannya perkembangan film dokumenter di Indonesia. Di bioskop aja dalam hampir sejak 98 ya, setelah reformasi sampai sekarang aja kalau nggak salah baru ada 3 film yang aku tonton di bioskop tuh. Pertama filmnya Bang Tino Sarunggalo, Student Movement in Indonesia. Terus kemudian ada satu Banda Forgotten Trail. Sama satu lagi apa? Semesta ya. Di bioskop tuh. Ini nggak ada yang lain selain itu. Padahal kita udah hampir berapa tahun ini, harusnya kan film dokumenter juga mengisi ruang sinema ya, bioskop gitu. Tetapi memang distribusi film dokumenter di Indonesia selama ini kan baru di televisi ya. Kebetulan saya bekerja di Eagle Institute Indonesia yang setiap tahun bikin Eagle Awards gitu. Dan kita setiap minggu kita menayangkan film dokumenter juga ya, produksi dan distribusi, eksibisi di pemutaran di televisi gitu. Dan ada beberapa stasiun televisi lain di Indonesia yang menayangkan film dokumenter gitu. Atau kalau sekarang misalnya kita lihat Dana Indonesiana dan Indonesiana TV misalnya, itu kan memfasilitasi film-film dokumenter yang keren-keren gitu ya dari berbagai seluruh Indonesia ya. Itu menyenangkan, itu menggembirakan sebenarnya. Jadi di luar berita-berita mainstream, sebenarnya film dokumenter perkembangannya cukup bagus di Indonesia. Kayak misalnya kalau kita cek di Eagle Awards, channel sosial media kita ya, kita akan melihat film-film dokumenter yang ditayangkan tiap minggu misalnya. Atau Indonesiana TV misalnya. Indonesiana TV banyak sekali film dokumenter tentang berbagai macam kearifan lokal, budaya, situs bersejarah dan lain-lain ya. Sebenarnya bagus sekali. Tetapi ada satu hal, kalau di dalam perkembangan, kuantitas kita banyak besar. Bahkan saya juga mendirikan Asosiasi Dokumentaris Nusantara ADN, bersama teman-teman penggiat dokumentaris di Indonesia. Kapasitinya besar, kuantitasnya bisa besar, tetapi ruang distribusinya yang belum terbangun secara maksimal gitu. Jadi optimalisasi ruang distribusi ini yang penting. Ya, sehingga
kita bisa membangun ruang marketnya gitu. Jadi perkembangannya lebih kepada kuantitas, tapi belum pada ruang bisnisnya. Iya, sayang sekali ya. Kita lanjut ngobrol yang ini nanti setelah segmen berikutnya. Kita ganti jeda segmen dulu. Action! Nihil.